إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرب كتب ويكتب وبدل بدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masalah dahulu daripada diperlukan Allah Ta'ala sembahyang 5 itu apa wajib yang daripada sembahyang atas Nabi dan umatnya pada waktu itu. Jadi kalau ada orang bertapun pertanyaan, bila sembahyang itu hanya diwajibkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, maka sebelum Isra dan Mi'raj sembahyang apa yang digawi? Sembahyang apa yang dikerjakan? Sembahyang kayak apa? Atau sembahyang yang digawi Nabi itu sembahyang kayak apa? Jawab, ulang jawabannya bahwasanya yang wajib atasnya nyanya Nabi dan atas umatnya pada waktu itu qiyamul lail, artinya sembahyang pada malam, yaitu sembahyang tahajud. Nah, jadi jarak orang 6 wajib sebelum sembahyang 5 waktu ini yang diwajibkan Tuhan lawan Nabi Muhammad dan umat sidin sebelum Isra dan Mi'raj adalah sembahyang tahajud. Tahajud itu kan masuknya sembahyang tahajud mulai kita bangun guring. Bila kita malam tuh guring, jam berapa bangunnya? Masuk kita sembahyang tahajud. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada firman Tuhan, ujar Tuhan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Artinya, dan daripada malam maka sembahyang tahajudlah engkau ya Muhammad, fardu yang lebih ia bagimu. Wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad itu, nah kalau kita belajar usul fikih, fatahajjad itu fi'il amar. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Maka al aslu bil amri lil wujub. Jadi di sini dulu waktu lawan Nabi Muhammad, ya waktu sebelum dinasakh ayat ini ya kan, maka hukum sembahyang tahajud itu wajib dulu. Ya, pokoknya bertahajud dulu jam berapa rakaat dan lagi firman Allah, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Artinya, hai Nabi yang berselimut ia dengan kainnya, sembahyanglah engkau pada malam melainkan sedikit. Sembahyang tahajud pada malam sedikitkah? Senispunya, senispu itu separuh malam lah. Atau kurangkan olehmu, atau kurang daripada senispu kah? Atau kurang pada separuh daripada nisib sedikit, atau kurang pada separuh hingga 1/3 atau 1/3, atau lebihi olehmu atau tambahi, terserah saja, hingga 2/3. Kemudian maka dimansuhkan itu dirubah. Jadi ayat ini dimansuh dengan dimansuhkan wajib sembahyang tahajud itu pada hak umatnya dengan sembahyang 5 waktu. Nah, jadi
Kayak inilah lah jada tuh kalau yang tadi lah. Anu misal orang batakun Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj kan sinin manggawi sembahyang napa, atau umat Nabi sebelum Isra Mi'raj kan manggawi sembahyang napa, sedangkan sembahyang kan diwajibkan 5 waktu itu ketika mulai Isra Mi'raj. Kalau sebelum Isra Mi'raj kan Nabi manggawi sembahyang napa, kan Nabi Isra itu umur berapa? 51 bro? 5 berapa Nabi Isra Mi'raj? 5 berapa lagi Isra Mi'raj? 5 berapa? 5 berapa? 53 lah. 53 lah. Ya 53 lah ya, 53 ya kan wujud 53 ya. Rasulullah itu kan Isra Mi'raj 53. Sedangkan Nabi menyebarkan Islam mulai umur 40. Mulai 40 kali 53 kurang 40 berapa tahun? Nanti 13 tahun lah. Nah, waktu di Makkah itu kan nggak bisa sembahyang apa kan gitu nih pertanyaannya, sembahyang apa dong dijawab? Oh, sekalinya yang kan wajib waktu itu adalah sembahyang tahajud waktu itu ya kan. Berapa terserah gitu kan, hendak setengah malam kah atau sepertiga malam kah, 2/3 malam kah, terserah. Nah habis itu kewajiban bertahajud itu dirubah, kewajiban bertahajud lawan umat-umat Nabi dirubah, dinasakh namanya, dirubah menjadi sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam lawan umat Nabi. Dan demikian lagi pada hak Nabi kita. Nah kayak itu juga lawan Nabi Muhammad gin kewajiban bertahajud itu dinasakh juga. Itu adalah pahamannya seperti yang tersebut pada nakal Syekh Abi Hamid daripada Nas. Nah kayak itu hukumnya. Ini Nabi yang catat sedikit di sini ya kah? Sedikit yang catat. Amma wujubu qiyamil lail. Aturannya sih umpamanya tukang tulis ini lah ini aja yang lain itu nyaman yang aku gunakan tukang tulisnya kan tukang tulisnya ada tadi. Aturannya hendak kalau Udin disuruh tulisnya aturannya nih. Amma wujubu qiyamil laili fanusikha bi haqqina. Wa amma bi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa inda aktsaril ashabi annahu la yunsahu. Nah itu. Jadi kewajiban atau jangan lebih tulis bahasa Melayunya aja kan ini kan ada kewajiban. Kewajiban sembahyang tahajud itu dirubah pada umat-umat Nabi. Adapun pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka menurut kebanyakan ashab Syafi'i, kebanyakan para pengikut madhab Imam Syafi'i itu mereka berpendapat annahu la yunsahu, itu kada dinasakh. Artinya kebanyakan ashab Syafi'i memadahkan Nabi tetap wajib sembahyang tahajud, geus umat sidin aja nang diubah kepada sembahyang 5 waktu itu tuh. Wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih, pendapat sahih ini yang sahihnya lah, sahihnya annahu bahwasanya yunsahu alal mu'tamadi, dinasakh jua atau dirubah jua alal mu'tamadi atas pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, sembahyang tahajud itu lawan umat Nabi sunat kada jadi wajib, bahkan lawan Nabi pun kada jadi wajib juga pula, diubah menjadi sunat aja juga. Itu pendapat yang paling kuatnya.
Jadi bertahajud itu gasan umat Nabi sunnah, gasan Nabi pun tetap sunnat juga. Ini pendapat yang paling kuat. Namun kebanyakan ashab memadahkan kada umat Nabi sunnat bertahajud, adapun Nabi Muhammad tetap diperlukan bertahajud ya kan, tahajud. Mudahan kita kalau menggawi, mudahan ini barang paparak subuh barang cara memandangnya tuh kayak ini ya kan, dulu di padel dari dulu baru menanya itu pandangan kita tuh kayak ini ketika bangun raminya malam ini nah, waktu ini nah raminya orang-orang soleh tuh mereka berdoa lawan Tuhan, raminya masa aku kan tahu umpat kurang rami bener malam ini nah berdoa kayak itu pandangan hati. Jadi mau segera apabila pandangan hati kayak ini kampungan ini paling mudah nang bangun malam ini karena ya malam ini sangat bangun lagi sudah malam sudah gawi orang hati terlihat maraminya malam ini orang-orang soleh itu mereka mah berpinta lontar raminya aku kado umpat lah mau tergawi tadi apabila sudah diutak ini mangga serampuan karena bertahajud seorang aja itu paling 2-3 malam besoknya kada mau lagi kenapa sudah mungkin nantinya seorang nomor 1 sudah di kampung. Nah itu pandangan hatinya. Nah sambungannya pulang bermula wajib sembahyang yang 5 waktu itu muasa. Bermula wajib sembahyang yang 5 waktu itu muasa. Artinya diluaskan ia daripada awal waktunya hingga tinggal daripada waktunya qadar yang meluaskan sembahyang. Nah perlu kita ketahui sembahyang itu kewajibannya itu muasa. Arti muasa itu waktunya lawas. Mulai zuhur itu batasnya sampai kira-kira sampai sembahyang 4 rakaat asar sampai hingga situ waktunya. Waktu sembahyang zuhur nih mulai zuhur ya kan? Sembahyang wajib sembahyang zuhur lah. Waktu sembahyang itu sampai batasan kira-kira mampas tuntung 4 rakaat ngeng asar nah inggan sampai inggan situ ya kan. Waktu sembahyang itu sampai inggan situ muasa namanya waktu sembahyang itu luas waktunya. Nah dan tiada harus, nah ini perlu kita pahami pulang, dan tiada harus berarti tiada harus itu berarti kada boleh berarti. Jadi tiada harus itu berarti kada boleh dan kada boleh mentakhirkan dia daripada awal waktunya. Kada boleh kita itu melambatkan sembahyang dari awal waktu melainkan jika dikosot dan dicita-cita memperbuat dia, kecuali di hati kita tuh ada bergeretek dan hendak menggawi pada pertengahan waktunya atau di waktunya juga. Kada boleh tadi lah. Sembahyang tuh lawas waktunya. Jakanya zuhur tuh mulai 1:30 sampai 3:30 anggap lah lawas waktunya. Tapi perlu kita pahami, kita ingatkan ketika ngeng zuhur lalia itu kita kada boleh mengena-ngena akan kecuali berniat hendak menggawinya di waktu zuhur juga. Jangan beranggapan ya kan ngeng zuhur misal pikirannya di otak nih lawas juga lagi ada digawi-gawi nah ada boleh ya ada boleh nah biar catat lagi sebutin sini nah catat lagi sebutin nah catat lagi ya bila nabi biar bahasa Melayu aja catat lah yang ketahuilah olehmu kayak bikin lah bila nang bisa bahasa Arab catat Arabnya bila kada tuh bahasa Melayunya catat i'lam ketahuilah olehmu atau bahasa Indonesia catat kada juga annahu bahwasanya
idza dakhalal waktu, apabila masuk waktu sembahyang, wajib alaihi atasnya al fi'lu mengerjakan sembahyang, awil azmu atau mencita-cita ala fi'liha di waktu, ala fi'liha atas mengerjakannya, fil waktu dalam waktunya juga. Itu aulah, au ya lah, kita belajar nahu, au itu takhir, itu kan takhir kan, takhir memilih. Nah jadi ini perlu ya kan, nah perlu, alhamdulillah malam ini kita mendengar ya kan, perlu. Ketahuilah olehmu bahwasanya bila masuk waktu sembahyang, ngeng waktu zuhur, nah maka kewajiban lawan kita tuh dua. Bila ngeng zuhur, kewajiban lawan kita tuh dua. Satu, langsung menggawi sembahyang, tentu aja nih langsung menggawi sembahyang zuhur, atau bila kada tagawi lagi sembahyangnya, atau ini wajib juga nih, apa, mencita-cita hendak menggawi sembahyang tadi di waktunya juga. Yang ini biasanya kita kada ingatan. Jadi ketika sembahyang itu jangan lawas dua lagi. Ada ketika sembahyang hauran lagi nih, kada kawan langsung tagawi sembahyang di hati ini begeretek ngeri nggih, karena di waktunya juga digawi nggih, karena di waktunya juga ya digawi. Itu wajib itu, maka wajib ya. Jadi wajib itu dua. Jadi ketika masuk waktu sembahyang, kewajiban itu dua. Satu, langsung menggawi. Bila ada langsung menggawi, artinya kita dalam hauran apakah kenapa atau enakah dulu. Nah ingat kan, bila ada langsung tergawi di hati ini begeretek nih wajib dulu. Apa geretek di hati? Hendak menggawi di waktunya juga. Gitu. Menggawi ya karena di waktunya, menggawi ya karena di waktunya. Wajib begeretek gitu. Apabila tagawi kada, tageretek kada, maka berdosa. Atau kada menggawi tapi kada berniat napa-napa, nah maka berdosa juga ya kan. Kan tiada harus tadi kada boleh ya kan, berdosa juga ya kan. Nah, ini terkadang ya kita kada tahu, terkadang alhamdulillah berkat menuntut, syukur alhamdulillah ya kan, berkat menuntutnya kan. Nah jadi ya mungkin jangannya bahasa wajah ininya mungkin kayak ini. Ketika masuk waktu sembahyang, setidaknya bila kita ada awal setidaknya lapor barang di hati, nggih doa naik belum gawi ya, belum lagi ulun, nggih belum gawi ya, belum lagi ulun kan ulun gawi ya di waktunya kena, belum gawi ya di waktunya, nggih. Kayak itu wajib juga. Setidaknya lapor barang. Makanya terkadang bila acara-acara tuh guru, apalagi bebinian lo biasanya kan tanggal asar guru. Nah ulun tuh terkadang bila ingat juga bahwa ini sudah asar, bila ingat terkadang bisa juga diingat dulu bahwa masuk. Asik omong ya kan, jam 5 sudah. Bisa juga itu terkadang kan. Tapi bila mendengar aja waktu sembahyang, kita nih misi acara misal orang apa namanya ajan asar. Nah sampaikan bawahi jamaah. Kan kata kau menggawi lagi nih, nah berniat kita di hati ya hendak menggawinya di waktunya juga, menggawi di waktunya karena itu kewajiban. Jadi pilihannya itu dua, bisa langsung menggawi atau bila kada tergawi berniat hendak menggawi di waktunya, itu kewajiban. Fa illam yulahil dzalika, maka jika tidak memperhatikan ia akan yang demikian itu, bila kada memperhatikan lawan itu, namun itu rabin tiqali, namun azama alal fi'li, mencita-cita untuk menggawi,
walam yulahil kaunaha fil waqti, dan tidak memperhatikan keadaannya pada waktu itu, athimah, berdosa. Misal kayak di pengguru masuk ke sembahyang tegawi ya sembahyang gawi yang gawi ya, tapi kada berniat hendak menggawi di waktunya menggawi ya kayak itu jadi kada betah kalau kada sembahyang menggawi ya kayak itu di hati. Nah maka athima berdosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Tuhan, mudahan kita kadang ini kita ada sadar, kadang kita kada sadar. Jadi berdosa anu masuk waktu sembahyang kadang berniat juga sudah menggawi, tapi berniat menggawinya menggawi ya kan, tetapi kadang tergeretek di hati hendak di waktunya sembahyang naik ya kan. Tapi bila-bilanya kada ditetapkannya ya gawi ya di waktu ini kada sampai keluar waktu juga kalau kada itu kada gawi ya. Nah berdosa. Misalkan pengguru jad berniat kada menggawi kada sampai keluar waktunya double ya double. Sambung lagi lah dikit lagi. Wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya azmun amun, mencita-cita secara umum. Wa huwa yaitu ayazima akibal bulughi, bahwa mencita-cita ia setelah balik, ala fi'lil wajibati, atas mengerjakan segala kewajiban, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan segala kemaksiatan. Intaha hasyiyah Bujairimi. Nah dan wajib juga pulang. Wajib bila seseorang itu sudah balik, mulai imbahinya balik, wajib berniat di dalam hati secara umum. Tuh iya balik nih sudah balik nih, nah wajib berniat di dalam hati ulun hendak menggawi seluruh kewajiban yang diwajibkan Tuhan, dan hendak meninggalkan apa-apa yang dilarang Tuhan. Wajib berniat itu pulang secara umum bila sudah balik. Bila hanya raja ingat yang mulai malam ini kita ya kan, malam ini kita jadi berniat di dalam hati kita ulun Tuhan naik mulai malam ini nah ulun hendak menggawi seluruh kewajiban yang pian wajibkan, dan ulun hendak meninggalkan seluruh kemaksiatan dan dosa yang pian larang. Wajib berniat itu juga ya lah mulai balik. Nah, sudah 2-3 kali ini baliknya ya kan barangnya yang mulai malam ini ya berarti ya kita berniat barang ini kan. Nah wajib ya lah. Tadi telah kembali pulang. Dan tiada harus kada boleh mentakhirkan dia mengenakan sembahyang daripada awal waktunya. Kena menggawi itu kada boleh, melainkan boleh hai kata ini jika dikosot dan dicita-cita memperbuat dia pada pertengahan waktunya. Bila di hatinya begetek ulun hendak menggawi jua itu hanya di waktunya, ya kada berdosa bila kayak itu. Tapi bila kena aja menggawinya, kada ada geretek hendak menggawi, kada tagawi benar, nah berdosa. Dan seperti demikian itulah dia kewajiban diluaskan. Nah itulah juga masalah kewajiban nang diluaskan, nang waktunya tuh panjang kayak itu bang juga. Bila berniat kada apa-apa, tapi bila kada berniat hendak menggawi tetap dihitung berdosa. Sama tuh contoh kodoan, sama kodoan tuh yang kada dibayari lagi kan. Nah, itu berniat hendak menggawinya berniat.
Maka apabila mentakhirkan seseorang akan dia daripada awal waktunya, bila kena inya menggawi kada di awal waktu dengan kosot dan mencita-cita atas memperbuat dia pada pertengahan waktunya, tetapi di hatinya nya bakas menuntut. Di hati waktu di perumahan rahatan merincah orang ajan asar ngeng asar. Nah, karena bakas menuntut ya kan mandak dulu satu mat merincah diger begeretek di hati ya kan ulun tuhanai bulik nih kena besung-sungai pada ulun tak menggawi asar di waktunya jiwa tuhanai, di waktunya jiwa tuhanai, dan tiada dizonkannya dirinya mati di dalamnya, dan inya kadang menganggap bahwa waktu itu inya pacangan mati kan dasar asa sehat bener dulu awaknya apabila nang kena Tuhan naik ulun menggawinya karena di waktunya jiwa tapi seorangnya asa paling 2-3 menit lagi mati kadang awal juga bilang kayak gitu gawinya dulu ada ini kadang merasa asa sekarang bapak aja asa sehat-sehat aja. Nah maka mati ia dahulu daripada memperbuat dia. Mbah Bulik kan terlihat nih kena anak sembahyang asalnya kena Mbah Bulik dari pomaan tajaknya disangkut di bahu pakandaraan titian-titiannya pagat gugur pas bulu kesurung kemana namanya tadi ketajak tadi pagat mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ada sawat tagawi tiadalah ia durhaka karena tiada taksir ia nah inya kada berdosa kada durhakainya bintangan situ kada durhaka ya kan. Kenapa? Karena inya kada taksir inya hendak menggawi bang karena keadaan waktunya ada baginya karena waktunya masih ada bang kan jakanya hidupnya digawinya bahasa kitanya tuh jakanya di akhirat puji Tuhan kenapa nyawa sembahyang terakhir nyawa pada nyawa gawi maka sampai saja namanya awal waktu ulun pian tuannya kesungsungan mencabut nyawa ulun jakanya pian sawat memulikakan ulun sembahyang kan ada alasan sebuting masih ya, ada alasan tuh masih ya kan hingga tiada dan itu lebihan hingga tiada dikeluarkannya akan dia daripadanya kan masih ada waktunya ya kan ya kan nilai kita berpikir oleh menggawi juga sudah nih ya kan kurang nih so anu kada sembahyang anu belum sembahyang lagi kada berniat berdosa padahal digawinya karena ia tetap berdosa karena biar tetap berdosa padahal digawinya nih tetap berdosa meninggalkan azan atau pulang misalkan inya nih anu mengkodok tetap berdosa apalagi nampare lalu kan jadi itu pemikiran kita ya kan. Dan jika tiada seperti demikian itu durhakalah ia apabila inya kada berniat hendak menggawi di waktunya kada berniat hendak menggawi di waktunya maka durhakalah ia termasuk berdosa inya. Nah, perlu kita ketahui ya kan. Jadi kita telah ketika masuk waktu sembahyang dua yang perlu kita gawi. Pertama langsung menggawi sembahyang bila ada kalau tergawi lapor barang lawan Tuhan bahwa hendak menggawi ya jiwa di waktunya lapor barang lawan Tuhan ya. Ya sejahat-jahatnya kita jangan kada sembahyang kita jangan kada sembahyang. Babu auqatis shalah. Nah ini pulang datu menceritakan tentang waktu-waktu sembahyang. Ini bab pada menyatakan segala waktu sembahyang. Dan tatkala adalah sembahyang zuhur itu mula-mula sembahyang yang zahir. Yang zahir itu yang nampak nang pemulaan digawi. Ya kan? Semalam kita sudah tahu pemulaan digawi itu sembahyang zuhur, adapun subuh itu kada digawi Nabi. Kenapa? Karena anu ilmunya belum dilajari Jibril ya kan. Dan sanya telah memulai Allah Ta'ala dengan dia pada firman-Nya. Nah Allah memulai dengan firman-Nya aqimis sholata liduluki syamsi. Artinya dirikanlah olehmu ya Muhammad akan sembahyang zuhur tatkala gelincir matahari. Gawi jatuhan sembahyang zuhur ketika tergelincir matahari. Dan adalah ia mula-mula sembahyang yang diajarkan akan dia oleh Jibril bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awal sembahyang dilajari Jibril pulang.
memulai titik kan situlah, memulai segala imam kita Syafi'iyah dan lainnya dengan menyatakan waktu zuhur, maka berkata mereka itu, nah imam-imam Syafi'i, ashab Syafi'i, para murid-murid Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, mereka memulai membicarakan waktu sembahyang zuhur. Kenapa? Karena sembahyang zuhur pemulaan nang digawi, jadi nang dibahas itu sembahyang zuhur pada hulu ya. Bermula awal waktu zuhur itu daripada zawal. Jadi masuk waktu zuhur itu ketika zawal. Zawal itu artinya gelincir matahari. Ketika tergelincir matahari daripada khot nisif nahar. Khot nisfin nahar, batas pertengahan siang. Kita nyala itulah khot hisbin nahar itu batas pertengahan siang, yang ia pertengahan langit kepada pihak maghrib yang zahir bagi kita. Jadi mulai masuk waktu zuhur itu ketika matahari apabila pas di tengah-tengah, di matahari misalkan pas di tengah-tengahnya lah, nah limpat sedikit ke maghrib, masuklah waktu zuhur. Jadi ini misal pertengahan nih, misal pertengahan siang, tengah-tengah matahari nih. Nah, bila kena matahari itu udah terbanyak sedikit ke maghrib, ya kan? Ke barat kan ke maghrib. Nah, maka namanya tergelincir matahari. Jadi arti tergelincir itu kadang menang tinggal ya kan? Tergelincir itu pas di pertengahan siang, tak banyak sedikit ke barat. Nah, namanya tergelincir matahari. Bila sudah tak ke barat sedikit, masuklah waktu zuhur. Nah, tapi di pertengahan matahari itu pada yang zahir bagi kita menurut ilmu kita, ya, tiada pada diri pekerjaan. Tiada pada diri pekerjaan itu maksudnya bukan apa namanya nafsul amrinya, bukan aslinya kayak apa, kada tahu kita, karena kada tahu kita matahari pas juga matahari ini di tengah, ujung juga kami di tengahnya, kada tahu kita. Tapi yang jelas menurut kita dulu, bila ini matahari ya bila bayang-bayang itu kena pas di tengah belum lagi, tapi bila tang ke sini limpat kena bayang sini sedikit, nah masuklah waktu zuhur ya, masuk waktu zuhur. Dan dinamai sampai matahari kepada pertengahan langit itu dengan halatul istiwa. Nah, matahari ketika di tengah-tengah itu disambat halatul istiwa. Pas kita baris halatul istiwa itu baris tengah ya kan? Pas di tengah. Pas di tengah. Jadi bila pas di tengah jalanan, bila tergelincir ke barat, sini timbulnya bayangan, nah itu namanya apa? Tergelincir matahari namanya. Artinya ketika rembang matahari ya, rembang itu apa ya? Ketika titik, ketika rembang matahari itu mencapai titik tengah matahari, rembang itu batasan atau titiknya. Dan diketahui zawal matahari, jadilah batasan tengah matahari itu disambat halatul istiwa. Sedangkan waktu zuhur kan ketika tergelincir. Dan diketahui zawal matahari itu, diketahui tergelincir matahari itu dengan beberapa perkara. Nah, ada ciri supaya ini matahari tergelincir kada. Nah, ada cirinya. Setengah daripadanya diantaranya dengan bertambah bayang-bayang suatu atas bayang-bayangnya. Bila sesuatu itu limpat sudah bayangannya padanya, nah itu namanya tergelincir namanya. Pada ketika rambang matahari, apabila ketika matahari itu pas di tengah. Spidol. Bisa.
Ini misal garis ya lah. Ini misal tanah lapang ya kan. Ini lurus. Bila matahari di sini, otomatis kan lurus di sini nih. Nah, ini terkadang ketika matahari di tengah nih ya kan, ini ada nang bayangan kan, ada nang kada sing bayangan lalu-lalu. Itu tergantung bulannya kan kira. Ya. Misalkan sini barat ya, sini barat maghrib ya kan. Ini masyrik. Apabila kena bayangan sini, bila matahari mulai geser ke sini, otomatis bayangannya. Nah bila sini timbul bayangan, masuk dah waktu zuhur, ini namanya gelincir. Bila miring ke sini sedikit nih, ya kan bila di tengah tapi bayangan tuh pas di tengah, atau bisa kadang-kadang lalu bayangannya kada ada bayangan bang jadinya. Tapi bila matahari condong ke sini, ada timbul sini bayangan nih. Bila sudah mencungul bayangan, nah masuklah waktu zuhur. Itu namanya zawal, namanya tergelincir. Apabila matahari pas di tengah, nah di situ nang haram sembahyang sunat. Mataharinya rata timur gitu. Oh terpaling itu ya lah. Kesini aturannya matahari. Ayo kesini bayangannya sebenarnya. Bayangannya kamasrik ya. Bayangannya kamasrik. Salah gambarnya kebayangannya. Kesini mataharinya ya kan. Nah kesini timbul. Nah itu. Karena salah ini. 11 ya. Jadi kayak itu adalah. Nah kayak. Ini kita pakai juga guru JII, tapi kena ada kena tangkai apakah kena tangkan apakah karena bisa aja kena tapalar gitu gitu ya kan. Tinggi jam mati di rumah ajem gak ada. Sampai kali juga. Kayak apa bilang itu? Baik bu, bulik karena. Baik bulik ya. Bulik karena naik ke rumah ya. Itu telah. Jadi mengetahui zawal itu zawal masuk zawal tuh itu. Yang terkadang ada orang tuh bingung dikira zawal itu udah tinggalan, ada zawal itu tergelincir bila sudah ke situ mataharinya, itu namanya tergelincir. Bila pas di tengah-tengah itu namanya haram karena termasuk waktu nang haram sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak itu hukumnya haram ketika matahari pas di tengah-tengah. Sedikit lagi lah. Pada ketika rambang matahari, ketika matahari itu pas di cagatannya matahari ya kan. Jika ada bayang-bayang rambang, bila waktu pas matahari cagat itu ada timbul bayang, bila lipat pada itu masuk waktu zuhur. Bila ada timbul bayangan atau dengan mendatang bayang-bayang suatu jika tiada ada baginya bayang-bayang, atau kayak ini misalkan inya kada ada bebayangan ya kan, tapi pas timbul kena bayangan, nah masuk waktu zuhur. Inya ketika matahari cagat tuh jar ya kan, jar orang yang belajar palak nih ujar. Ketika matahari pas cagatan di tengah itu kada mesti bayangan bisa kan, ada kan kada sing bayangan lalu-lalu ada kan ada. Nah apabila ada bebayang masih bila lipat kena bayangan tuh masuk sudah. Misalkan kada bebayangan pang timbul bayangan ada, nah masuk juga sudah. Itu tuh. Jika tiada ada baginya bayang pada ketika rambang dan akhir waktu zuhur itu habis waktu zuhur hingga jadilah bayang-bayang suatu seumpamanya, hingga jadilah bayang-bayang suatu seumpamanya itu jadi khabar. Kayak kita belajar nahwu adalah habis waktu zuhur hingga jadilah bayang-bayang suatu seumpamanya. Misal kita bulah tungkat nih, bulah turusnya nih panjangnya misal 1 meter nih. Nah, bila matahari ke sini, salah pulang mataharinya kan. Bila matahari ke sini otomatis bayangannya timbul nih. Kita hitung ini semeter nih. Semeter itu yang mana?
bila sini semeternya ingin sini, bila bayangannya terus kan bayangan ini berjalan terus nih. Bila sampai semeter juga, seumpamanya namanya habislah waktu zuhur. Bila habis seumpamanya lain daripada bayang-bayang istiwa, ada termasuk bayang-bayang istiwa. Tapi ini ya ada tahu ada apa-apa, panggilnya ada tahu ada apa-apa, tapi kayak itu tuh. Jadi ukur turusan hendak kita ulang ini berapa meternya? Bila semeter, nah bila bayangan tuh kena sampai semeter juga, habis waktu zuhur. Jadi hingga jadilah bayang-bayang suatu jadi seumpamanya itu khobar. Kalinya Melayu kan ayat bahasa Arab ada cirinya sedikit kan. Lain daripada bayang-bayang istiwa ada termasuk bayang-bayang istiwa. Bayang istiwa ada dihitung. Ini bila bebayangan waktu istiwa, yakni lain daripada bayang-bayang suatu yang maujud ia pada ketika rambang matahari. Dan adalah bayang-bayang rambang itu senantiasa maujud, tiada hilang pada tiap-tiap negeri yang adalah. Nah ini pulang bayang-bayang rambang matahari dan adalah bayang-bayang rambang itu bila matahari rahatan di tengah nih. Nah itu karena diturus itu bisa bercahaya, bisa apa namanya? Bisa bebayangan, bisa kada nih. Nah bayangan itu kada hilang, artinya tetap bebayangan. Ya kan? Pada tiap-tiap negeri yang adalah jauhnya daripada khot istiwa lebih daripada qadar mailul a'dham. Ini orang belajar palak lah, kita tentang arti juan ini ya kan. Pokoknya ini bila, tapi Datuk Kalampayan tuh alim kan gitu berarti nih. Bila negeri orang tuh lawan khotul istiwa itu jauhnya itu kadar mailul a'dham, yaitu 23 derajat dan 35 dakikah seperti negeri Mesir dan Syam dan Rom, dan terkadang hilang bayang-bayang rambang itu sekali dalam setahun pada tiap-tiap negeri yang adalah jauhnya daripada khatul istiwa bersamaan dengan kadar mailul a'dham, yaitu tatkala masuk matahari pada awal syarton. Syarton itu awal bintang syarton. Syarton itu apa? Cancer itu apa? Bintang apa nih? Cancer itu bintang apa? Kepiting kah? Hah? Cancer itu apa? Cancer Cancer itu apa sama dengan? Cancer namanya. Ya cancer. Apa kepiting lah kan? Kepiting. Nah, kepiting. Kalau Scorpion kan kalau jengking ya kan? Ini Cancer, Syarton itu kepiting. Bila bintangnya bilang bintang kepiting, nah itu tuh bayang-bayang khotul istiwa itu bisa hilang. Jelas betul alim bener itu ya lah. Tidak itu alim bener ya. Dan jika ada negeri itu pada pihak Shimal seperti Madinah dan Masyrufah, atau tatkala masuk matahari pada awal jadi. Awal jadi itu bintang apa? Capricorn. Capricorn itu apa? Kepala kambing ya. Udah gondolan ya. Capricorn itu kambing. Nah, jika ada negeri itu pada pihak junub selatan, dan terkadang hilang bayang-bayang rambang 2 kali dalam setahun pada tiap-tiap negeri yang adalah jauhnya daripada khot istiwa terkurang daripada mailul a'dham seperti Mekah yang Masyrufah, sekali pada ketika bertambah mail dan sekali pada ketika berkurang iya. Kita jelas ulun jelaskan ulun kada paham jung ini kan. Ini panak ini. Jadi bisa belajar kan? Nggak bisa nyata, ulun bisa ya belajar bisa ngitungnya tapi ingat lagi juga dan demikian aturnya pas makin ada sekali-kali kita menjauh arah palak ya lah cakaran palak. Dan demikian lagi hilang bayang-bayang rambang 2 kali dalam setahun pada tiap-tiap negeri yang ada ia pada khot istiwa tatkala masuk matahari pada awal hamal, dan sekali tatkala masuk pada awal mizan ya kan.
Akan baca ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ulang dikit, kita ulang. Wallahu a'lam bishawab. Sebiji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah.